Halo sahabat diabetes, kembali lagi di Pojok Diabetes bersama saya Dr. Amel. Nah, sahabat diabetes, kadar gula darah yang tinggi pada penyandang diabetes seperti yang kita tahu nih bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah di pembuluh darah dan juga luka yang sulit sembuh, yang biasa kita kenal sebagai kaki diabetes. Nah, luka di kaki yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan infeksi atau bahkan bisa diamputasi. Nah, pojok diabetes kita kali ini kita akan bincang-bincang mengenai kaki diabetes bersama Dr. Raden Soehartono, spesialis bedah, konsultan bedah vaskuler dan endovaskular yang berpraktik di Rumah Sakit Premier Bintaro. Halo dokter, apa kabar? Halo juga Dr. Amel, baik-baik. Ya, terima kasih ya dok sudah hadir sehat. di pojok diabetes. Nah dok, kita mau bincang-bincang mengenai kaki diabetes ya dok. Dok, kenapa pada penyandang diabetes itu bisa mengalami luka yang susah sembuh ya dok? Ya, ini memang pertanyaan yang rutin ditanyain ya pada pasien-pasien dengan diabetes dan yang selalu menjadi momok gitu. Ya, momok untuk pasien-pasien dengan diabetes. Memang sebagian besar pasien diabetes itu dirawat karena masalah ini. Masalah kaki yang kita bilang sebagai kaki diabetes itu. Jadi sebetulnya ada 3 faktor secara keseluruhan ya. Satu, dengan gula darah yang tidak terkontrol, daya tahannya itu akan turun. Daya tahan tubuh kita itu akan turun, termasuk terhadap kuman. Yang kedua adalah gangguan yang kita bilang sebagai neuropati. Neuropati itu artinya dia nggak berasa, sehingga benturan-benturan yang rutin itu tidak dia rasakan, bahkan lecet segala nggak dia berasa, kena paku ataupun apa dia nggak berasa, di situ timbul masalah. Yang ketiga adalah yang kita bilang angiopati atau gangguan dari pembuluh darahnya. Akibatnya apa? Aliran darah tidak sampai ke sana, jaringannya bisa mati, kalaupun luka susah sembuh, atau bahkan nanti jadi sampai ke amputasi. Kalaupun dikasih obat, karena aliran darah ke sana nggak bagus, obatnya nyampe nggak cukup. Nah, ini yang menyebabkan tadi susah sembuh atau bahkan menjadi amputasi. Dan karena neuropatinya ini, dia ada luka, sering terlambat datangnya. Jadi dalam kondisi yang kondisinya udah lebih parah lah. Karena dia nggak merasa bahwa dia ada luka, dan akibatnya lagi apalagi yang ada luka ini kebentur-bentur terus. Tanpa dia rasa sakit. Kalau kita sakit kan pasti nggak mungkin, kesenggol aja udah teriak kita. Nah, karena dia nggak merasa sakit, akhirnya sampai dia kebentur parah pun dia nggak ini. Dan disitulah akan susah sembuhnya lukanya. Dengan daya tahan yang menurun, nah itu menjadi momok yang luar biasa. Itu. Dan itu berhubungan dengan kadar gula yang tidak terkontrol. Betul gitu ya? sekali. Karena prinsipnya angiopati dan dan neuropati itu disebabkan karena gula darah yang tidak terkontrol, naik turun itu. Di samping tentunya ada lagi yang lainnya ya, kayak nefropati, kemudian retinopati, kerusakan mata, kerusakan ginjal, kerusakan yang lain itu kena semua. Lalu dok, apa yang bisa dilakukan oleh penyandang diabetes ketika mengalami luka di kakinya dok? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Jadi, kalau pasien diabetes kemudian ada luka di kaki, terutama di kakinya, makanya dibilangnya kaki diabetes, di kaki, segera ke dokter. Kenapa? Buat dinilai apakah ini lukanya ringan, sedang, atau berat. Nah, disitulah prosesnya. Jadi pertama harus ke dokter. Karena apa? Penting untuk dinilai infeksinya sampai sebesar apa. Harus dinilai neuropatinya sebesar apa. Harus dinilai angiopatinya sebesar apa. Sehingga kita bisa perkirakan, oh lukanya nih oke, nanti berobat jalan aja nggak apa-apa. Oh ini harus dirawat, oh ini harus diamputasi. Bahkan sampai seperti itu. Artinya penilaiannya itu sangat penting. Karena apa? Sekali kita terlambat, menganggap remeh. Kenapa dianggap remeh? Karena nggak ada nyeri, nggak sakit dengan neuropatinya. Nah, ini jadi datangnya terlambat, sehingga ancamannya adalah amputasi atau bahkan nyawa.
karena bisa terjadi sepsis atau yang lainnya. Itu yang jadi apa namanya. Jadi begitu ada luka segera kontrol. Apalagi masalahnya dengan ada luka, gula darah yang sebelumnya mungkin sudah terkontrol itu akan menjadi sulit dikontrol lagi. Karena adanya luka, metabolismenya meningkat, disinilah terjadi gangguan. Gula darahnya bisa naik, kadang bisa drop, turun. Sehingga bahaya sekali buat pasien. Ya, jadi segera ke dokter, baik itu ke dokter penyakit dalam, atau ke dokter bedah, atau ke dokter endokrin, atau bahkan ke dokter umum. Minimal nanti bisa dinilai. Kan kalau kita bilang selalu yang membuat luka sembuh itu adalah leukosit, sel darah putih, yaitu bagian makrofagnya yang memakan kuman. Nah, itu. Dengan gula darah yang tinggi, si makrofag ini nggak bisa bekerja. Loyo dia. Nah, sehingga kuman bisa berkembang dengan pesat gitu. Lalu dok, mengapa beberapa penyandang diabetes yang memiliki luka di kaki itu akhirnya disimpulkan harus diamputasi oleh dokter yang merawat? Itu bagaimana dok? Ya, ini adalah sebetulnya yang harus kita cegah dari awal. Jadi semua tindakan itu ujung-ujungnya sebetulnya mencegah sampai jangan amputasi. Kapan kita lakukan amputasi? Satu, karena lukanya, infeksinya sudah mengancam nyawanya. Kedua, kaki yang sudah dalam tanda kutip hancur, rusak. Sehingga kalaupun nanti sembuh, nggak bisa lagi dipakai. Sebagai fungsinya kaki untuk menginjak, untuk berjalan, udah nggak bisa lagi. Sehingga kita putuskan amputasi, yang bersangkutan pakai protesa, kaki palsu malah bisa jalan. Gitu loh. Kalau ini nggak bisa. Yang ketiga adalah yang ada luka, tapi kita bilang ini nggak akan sembuh lukanya. Kenapa? Karena nggak dapat aliran darah dan aliran darahnya tidak bisa diperbaiki. Jadi kita lihat, oh ini luka karena suatu aliran darah yang kurang, tapi nggak akan bisa kita perbaiki aliran darahnya. Nah, kapan kita bilang nggak bisa diperbaiki? Kalau ujungnya nggak ada lagi sama sekali. Jadi dia buntu di sininya nggak ada lagi. Mau disambung kemana? Nah, nggak bisa. Yang seperti ini, kita lihat lukanya memang karena proses gangguan aliran darah, kita anjurkan untuk amputasi di batas level yang kalau kita amputasi lukanya bisa sembuh. Nah, sehingga nanti dia pakai protese. Ya, karena biasanya pasien-pasien seperti ini, kalau dia tidak ada neuropati, dia akan sakit sekali. Sehingga pasiennya datang ke kita minta amputasi, sampai seperti itu. Tapi kalau dia ada neuropati, dia nggak nyeri, nah disinilah kadang-kadang yang jadi masalah. Sehingga lukanya terus saja terbuka, nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Ya, ini adalah kondisi-kondisi sehingga kita seorang dokter bedah, seorang dokter bedah vaskuler, atau bedah yang lainnya akan mengatakan, oh ini sebaiknya amputasi. Tentunya dengan persetujuan keluarga, pasien juga gitu. Jadi sahabat diabetes, kalau ada luka di kaki harus segera periksakan ke dokter ya dok. Meskipun lukanya kecil karena semakin awal tertangani hasilnya akan semakin lebih baik gitu ya dok. Betul. Lalu dok, untuk penyandang diabetes apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi luka atau bahkan tidak amputasi? Jadi yang paling utama, kontrol gula darah yang baik. Nah, ini dokter Wardoyo nih, tugasnya. Jadi harus kontrol gula darah bagus. Karena di situ bikin safe, bikin aman semuanya. Yang kelainan-kelainan yang lainnya bisa kita tekan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kontrol untuk kebersihan kaki. Jadi kenapa? Karena kaki ini harus dalam tanda kutip lebih bersih dari yang seperti biasa. Bukan berarti, oh kan udah bersih. Ya, harus lebih bersih. Jadi, sering dicuci. Habis dicuci, dielap. Dibersihin, dilihat. Nah, harus dilihat, diraba. Karena apa? Sensornya dia kan nggak betul. Jadi harus dilihat. Jadi kalau ada luka kecil langsung ketahuan. Jadi makanya harus dibersihkan, dilap, dikeringin.
dikasih lotion. Kenapa perlu lotion? Karena kulit kaki diabetes itu cenderung kering. Kenapa kering? Karena kelenjar-kelenjar keringatnya rusak. Karena sarafnya yang ada di kelenjar itu rusak. Jadi dia kering. Nah, kalau kulit yang kering gampang crack. Nah, begitu crack, kuman yang ada di kulit masuk. Makanya harus bersih tadi, kedua kasih lotion. Supaya dia lembab, gak gampang crack. Begitu ya. Yang berikutnya apa lagi? Menjaga tumpuan. Apalagi nanti ada yang kita bilang sebagai tendon Achilles shortening. Jadi tendon atau urat yang besar yang di belakang itu menjadi pendek sehingga tumpuan kita nggak betul. Waktu jalan nggak betul tumpuannya. Itu menyebabkan cedera pada tempat-tempat tumpuan. Artinya itu harus dilihat betul. Kemudian memakai sepatu dengan sol yang khusus. Jangan pakai sendal jepit. Hobinya pakai sendal jepit, kenapa? Karena jadi nggak lepas-lepas. Karena di sini kan, kejepit gini kan, nggak gampang lepas. Tapi disinilah sumber lecet. Nanti jadi masalah. Yang paling murah dalam penanganan kaki diabetes adalah pencegahan. Itu yang paling murah. Kalau sudah ada koreng, waduh, mahal sekali. Kalaupun asuransi, pasti mahal sekali jatuhnya. Apalagi kalau ada gangguan pembuluh darah. Ya, bisa ratusan juta sampai sekian. Dan gampang sekali berulang. Lalu dok, apa yang harus diperhatikan oleh penyandang diabetes yang sudah diamputasi sebagian jari kakinya? Ya, pertama, kembali lagi gula darah. Harus terkontrol. Berat badan harus terkontrol. Ini semua harus terkontrol. Yang kedua, nggak usah kecil hati. Artinya apa? Harus tetap semangat menggerakkan semua organnya, semua tungkainya, semua kakinya, otot-ototnya harus dilatih terus. Karena dengan itu merangsang perbaikan aliran darah, merangsang perbaikan saraf ataupun yang lainnya. Yang sering jadi masalah, begitu diamputasi, udah duduk di kursi roda, tiduran di rumah, nggak kemana-mana. Akibatnya apa? Semuanya memburuk. Ototnya memburuk, pembuluh darahnya memburuk, sarafnya memburuk, kontrol gula darahnya juga jadi susah. Habis ceritanya. Jadi dia harus tetap semangat, secepat mungkin pakai protesa supaya dia bisa jalan, secepat mungkin dia melakukan aktivitas seperti orang yang normal. Itu yang paling penting. Tentunya juga tetap harus kontrol, ya, sehingga gula darahnya bisa terkontrol dengan baik. Kalau penyebabnya karena suatu gangguan arteri, kita bisa evaluasi gangguan arterinya, gitu, ya. Baik dok. Nah, jadi sobat diabetes jangan lupa selalu periksa kaki Anda di rumah. Jangan tunggu sampai ada keluhan, karena tadi ya dok, penyandang diabetes biasanya tidak merasakan nyeri, Ya, karena baiklah. mengalami gangguan saraf tepi. Jadi ketika ada luka besar atau ada keluhan baru menyadari. Baru gitu ya, sadar. dok. Jadi jangan anggap remeh luka dan juga jangan tunggu sampai ada keluhan. Gitu ya dok ya. Ya. Terima kasih ya dokter atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Sobat Semoga semua sehat ya. Iya, terima kasih ya dok. Sobat diabetes, itu tadi penjelasan yang sangat informatif dari dokter Raden Soehartono, spesialis bedah vaskular. Nah, sobat diabetes sudah tahu kan mengenai perawatan luka, dan yang tidak kalah penting itu adalah pencegahannya. Bagaimana supaya tidak terjadi luka dan tidak diamputasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video Pojok Diabetes selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat. Salam sehat.